Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dalam video ini adalah static class member. Prasyarat dalam materi ini adalah beberapa materi-materi sebelumnya yang berhubungan dengan paradigma pemrograman berorientasi objek. Yang pertama adalah pengetahuan tentang kelas. Kemudian pengetahuan tentang data member dan member function pada kelas. Kemudian akses spesifier dan pengetahuan tentang operator scope resolution. Static class member adalah data dan fungsi yang ada di dalam sebuah kelas yang bersifat statis. Data yang bersifat statis selanjutnya disebut dengan static data, dan fungsi yang bersifat statis selanjutnya disebut dengan static function. Beberapa hal tentang static data yang perlu diketahui. Yang pertama adalah bahwa static data adalah sebuah data yang bersifat statis, yaitu data yang nilainya dapat ditimpa. Nilai terbaru adalah nilai tetap dari data statis tersebut. Oleh karena itu, data yang seperti ini disebut dengan data statis karena nilai akhirnya, nilai terbaru itulah yang menjadi nilai tetap pada data statis ini. Kemudian data statis saat dideklarasikan di dalam sebuah kelas tidak didefinisikan, artinya tidak diberikan nilai atau tidak diinisialisasi. Dan hal tersebut menyebabkan data statis ini pada saat dideklarasikan di dalam kelas tidak tersimpan di dalam memori. Data statis untuk dapat digunakan atau untuk dapat diakses itu harus dideklarasikan terlebih dahulu di luar kelasnya secara global. Data statik dapat diakses sebelum instansiasi kelasnya. Format penulisan atau bentuk penulisan data statik. Diawali dengan keyword statik, kemudian tipe data dari variabelnya, kemudian nama dari variabel. Contoh, di sini kita memiliki sebuah variabel dengan nama NM mahasiswa, memiliki tipe data string. Cara mendeklarasikan sebagai data statik diawali dengan keyword statik, kemudian tipe data string, kemudian nama variabelnya adalah NM mahasiswa. Di sini terdapat sebuah kelas dengan nama manusia yang memiliki sebuah variabel yang bertipe statik atau data yang bersifat statik. Data ini atau variabel ini dideklarasikan di dalam kelasnya. Selanjutnya, agar variabel atau data statik ini bisa digunakan, maka akan dideklarasikan kembali di luar kelasnya. Seperti ini. Yang pertama dengan nama variabel, kemudian nama kelasnya yaitu manusia, dan diikuti oleh operator scope resolution, kemudian ditambahkan dengan nama variabelnya. Berikut ini adalah implementasi data statik di dalam bahasa pemrograman C++. Di sini terdapat sebuah kelas manusia yang memiliki data nama dan data umur yang bersifat statik. Masing-masing memiliki tipe data nama dengan tipe data string, kemudian umur dengan tipe data integer. Setelah dideklarasikan di dalam kelasnya, kedua data ini yaitu nama dan umur dideklarasikan kembali di luar kelasnya agar dapat diakses atau dapat digunakan. Jadi cara mendeklarasikannya dimulai dengan tipe datanya yaitu string, kemudian
nama kelasnya manusia, kemudian diikuti oleh tanda atau operator scope resolution, kemudian nama variabelnya. Begitu juga dengan variabel atau data umur. Dimulai dengan tipe datanya yaitu integer, kemudian kelasnya yaitu kelas manusia diikuti dengan operator scope resolution dan nama variabelnya. Selanjutnya di sini terdapat pengisian nilai dari masing-masing data atau variabel yang sudah dideklarasikan. Yang pertama dengan mengakses data ini melalui instansiasi atau objek yang dibuat dari kelas manusia. Nama objeknya adalah man, ya. Man titik kemudian nama variabel, kemudian variabel tersebut diisi dengan ani. Kemudian untuk yang kedua, data yang kedua yaitu umur diisi dengan 19. Selanjutnya akan ditampilkan data tersebut dengan keyword cout, kemudian objek kelasnya yaitu man, kemudian titik dan nama variabelnya yaitu variabel nama. Begitu juga dengan umur. Untuk menampilkannya dimulai dengan cout, kemudian objek kelas yaitu man, lalu titik dan nama variabelnya. Langkah pertama adalah dengan membuat sebuah kelas. Di sini kelasnya bernama kelas manusia yang memiliki dua buah data. Yang pertama data nama dan yang kedua adalah data umur. Kedua data ini akan kita buat supaya bersifat statik. Caranya dengan mengetikkan keyword static di depan pendeklarasian data ini atau variabel ini. Begitu juga dengan data umur atau variabel umur. Sampai di sini kita sudah memiliki dua buah data yang bersifat statik. Selanjutnya data ini akan kita berikan nilai nama Adi dan umur 20 tahun. Di sini kita akan mencoba untuk mengakses data nama dan data umur yang bersifat statik. Terlebih dahulu kita instansiasi kelasnya. Kelas manusia kita instansiasi, kita objekkan menjadi man. Kemudian kita akses data nama dan data umur yang ada pada kelas manusia. Kemudian kita akan run, kita jalankan. Di sini terjadi error atau kesalahan. Nah, di mana kesalahan ini pesannya seperti ini ya. Kenapa terjadi error seperti ini? Karena data umur dan data nama yang bersifat statik ini harus dideklarasikan lagi di luar daripada kelasnya. Caranya adalah mengetikkan tipe dari variabel dan nama variabelnya, kemudian bukan nama variabelnya, nama kelasnya, kelas manusia, diikuti dengan operator scope resolution, kemudian nama dari variabelnya.
Begitu juga dengan variabel atau data umur. Nah, di sini masih terjadi error yang disebabkan karena di sini telah diberikan nilai awal. Sementara untuk data yang bersifat statik itu harus diisi atau diberikan nilai di luar daripada kelasnya. Jadi nilai dari data ini kita hapus dan akan kita berikan di luar daripada kelasnya. Nah, setelah kita mengisikan nilai pada data nama dan data umur di luar variabel di luar kelasnya, kemudian kita jalankan, dan di sini masih terdapat error. Bisa kita lihat kita bisa baca pesan errornya bahwa variabel atau data nama ini bersifat private. Artinya di sini kita harus menentukan hak akses dari data nama dan data umur ini. Karena data anggota sebuah kelas yang bersifat private itu tidak bisa diakses dari luar kelasnya. Supaya bisa diakses dari luar kelas, maka data ini kita jadikan public. Selanjutnya kita akan jalankan kembali apakah masih ada error atau sudah tidak ada errornya. Ya, baik, di sini sudah tidak ada error dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang ditampilkan adalah data dari nama yaitu Adi dan data dari usia yaitu 20. Akan kita rapikan supaya tidak tampak satu baris seperti ini. Ya, dengan menambahkan n-line. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah sebuah contoh kode program di mana sebuah data nilainya akan ditimpa. Di sini ada sebuah kelas manusia yang memiliki sebuah data yaitu data nama yang dideklarasikan di dalam kelas manusia. Kemudian dideklarasikan ulang di luar kelasnya untuk diberikan nilai pada data nama. Dan di sini nilai dari data nama ini adalah Adi. Artinya Adi ini menjadi nilai awal dari data nama. Lalu di baris ke-12 ini diberikan instruksi untuk menampilkan nilai yang ada pada data nama atau variabel nama tanpa terlebih dahulu dilakukan instansiasi kelasnya. Jadi di sini dilakukan pengaksesan data nama tanpa melakukan terlebih dahulu instansiasi pada kelasnya. Sehingga jika bagian ini yang nanti ditampilkan setelah program dijalankan, maka yang ditampilkan adalah Adi. Di baris ke-14 ini dilakukan sebuah instansiasi kelas manusia dengan sebuah objek yaitu man1. Jadi man1 ini adalah objek hasil instansiasi dari manusia, kelas manusia. Nah, dari objek man1 ini, data nama itu diberikan nilai baru atau diisi dengan nilai baru yaitu Udin
yang sebelumnya adalah AD. Nah, pada bagian ini apabila ditampilkan, dijalankan programnya, maka yang tampil di bagian sini adalah Udin. Sementara AD yang sebelumnya menjadi nilai awal dari data nama ini itu akan ditimpah menjadi Udin. Sehingga data atau nilai AD ini sudah tidak dapat lagi ditampilkan. Di baris ke-19 dilakukan lagi instansiasi terhadap kelas manusia, yaitu berupa objek man2. Melalui objek man2 ini, data nama kembali ditimpa nilainya yang sebelumnya menjadi Udin, sekarang pada sampai di sini ya, itu nilainya menjadi Rani. Nah, apabila bagian ini ditampilkan oleh program, maka yang tampil adalah Rani, karena Rani ini adalah nilai akhir atau nilai terbaru dari atribut nama. Di baris ke-24 ini atau ke-25 ini, di sini dilakukan lagi pemanggilan atau pengaksesan data nama melalui objek 1. Sedangkan diketahui bahwa di atas sini sudah dilakukan penimpaan dari objek 1 yang tadinya Udin, nilai dari data namanya. Pada objek kedua ini, data nama sudah dirubah menjadi Rani. Sehingga pada bagian ini, walaupun diakses melalui objek 1 yaitu man1, maka nilai dari data nama atau variabel nama ini adalah Rani, yang merupakan nilai akhir dari data nama atau variabel nama, meskipun diaksesnya melalui objek 1. Ya, objek 1 di sini tadi nilai dari atribut nama adalah Udin, tapi pada saat pembuatan objek kedua, atribut nama ini dirubah lagi nilainya menjadi Rani, sehingga Rani ini menjadi nilai aktual dari atribut nama. Sehingga meskipun di sini dilakukan akses atribut nama melalui objek pertama, maka nilai dari data nama ini adalah tetap Rani, yaitu data terakhir dari variabel nama atau nilai terakhir dari variabel nama. Di bagian sini kembali dilakukan pemanggilan data nama atau variabel nama langsung melalui kelas namanya dengan menggunakan operator scope resolution. Ya, di awal sini ketika dilakukan pemanggilan melalui kelas manusia tanpa instansiasi, nilai dari nama ini adalah Adi. Namun di bagian akhir ini, meskipun pemanggilannya sama, yaitu tanpa langsung melalui nama kelasnya dengan menggunakan operator scope resolution untuk mengakses data nama ini, maka data nama ini tidak lagi menampilkan data atau nilai AD, tapi akan menampilkan nilai terbarunya juga, yaitu adalah Rani. Nah, karena kenapa? Itulah sifat dari data statik. Ya, data terbaru merupakan data tetapnya. Itulah kenapa disebut sebagai data statik. Submateri selanjutnya adalah static function atau fungsi yang bersifat statis. Static function itu dapat dipanggil sebelum dilakukan instansiasi pada kelasnya. Ini sama dengan data statik dapat diakses sebelum dilakukan instansiasi pada kelasnya. Yang kedua, static function hanya bisa mengakses static data. Jadi, data yang tidak statik itu tidak dapat diakses oleh fungsi static. Static function juga tidak boleh memiliki pointer di dalamnya. Static function juga tidak boleh bersifat virtual.
Dan static function tidak boleh memiliki lebih dari satu fungsi dengan nama yang sama. Di dalam sebuah kelas, maksudnya ya, di dalam sebuah kelas itu tidak boleh memiliki dua fungsi yang sama namanya meskipun salah satunya bersifat statik dan yang lainnya bersifat non-statik. Format penulisan static function sama dengan penulisan atau format fungsi biasa pada saat pendeklarasian fungsi biasa. Namun pada static function diawali dengan keyword static. Kemudian tipe fungsi dan diikuti dengan nama fungsinya. Contoh, di sini ada sebuah fungsi dengan nama panggil nama. Cara pendeklarasiannya atau format penulisannya adalah yang pertama didahului dengan keyword static, kemudian tipe data kembalian dari fungsi ini, yaitu void, lalu nama dari fungsi. Untuk menerapkan static function di dalam sebuah bahasa pemrograman atau di dalam sebuah kode program, static function tersebut dideklarasikan di dalam sebuah kelas. Di dalam sebuah kelas, di mana kelas tersebut juga memiliki sebuah data atau variabel yang bersifat statik. Sebab static function hanya bisa mengakses atau mengolah data yang juga bersifat statik. Seperti ini. Salah satu keistimewaan dari static function ini bahwa static function ini dapat digunakan atau dapat dipanggil sebelum instansiasi dari kelas. Ini adalah sebuah contoh bagaimana static function itu diterapkan di dalam bahasa pemrograman C++. Di sini terdapat sebuah kelas manusia yang memiliki dua data, yaitu data nama dan data umur. Masing-masing data ini bersifat statik. Di dalam kelas manusia ini juga memiliki sebuah fungsi yang bersifat statik, yaitu fungsi tampil data yang berguna untuk menampilkan data nama dan data umur yang ada pada kelas manusia ini. Di bagian ini bisa kita lihat adalah proses pengisian nilai data nama dan data umur. Dan pengisian nilai ini dilakukan di luar daripada kelasnya. Sebab fungsi yang bersifat statik ini, yaitu fungsi tampil data, tidak akan bisa mengakses atau akan terjadi error jika data nama dan data umur ini diberi nilai atau diinisialisasi di dalam kelasnya. Jadi untuk memberikan nilai atau mengisikan nilai pada data nama dan umur itu dilakukan di luar kelas. Data nama diisi dengan Adi dan data umur diisi dengan 20. Salah satu keistimewaan dari static function bahwa fungsi yang bersifat statik itu bisa diakses atau bisa dipanggil tanpa melakukan instansiasi kelasnya terlebih dahulu. Setelah membuat data nama dan data umur ini bersifat statik, sekarang kita akan membuat sebuah fungsi yang bersifat statik, yaitu fungsi panggil data. Nah, fungsi panggil data ini akan kita buat menjadi sebuah fungsi yang bersifat statik.
Caranya sama seperti tadi pada saat kita membuat data nama dan data umur ini menjadi statik, yaitu dengan didahului dengan keyword statik pada saat kita mendefinisikan fungsi panggil data ini. Tugas dari fungsi panggil data ini adalah untuk menampilkan data nama dan data umur. Kita tambahkan n-line. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa fungsi yang bersifat statik, dalam hal ini adalah fungsi panggil data, ini bisa kita panggil tanpa melakukan instansiasi kelas terlebih dahulu. Untuk membuktikannya, kita akan menghapus instansiasi kelas ini. Kemudian kita akan memanggil langsung fungsi statik panggil data. Yang pertama dengan menuliskan kelasnya, kemudian diikuti oleh operator scope resolution. Selanjutnya adalah nama fungsi yang dipanggil. Kemudian kita akan menjalankan kode program ini. Apakah betul fungsi yang bersifat statik, yaitu panggil data, ini bisa dipanggil tanpa melakukan instansiasi kelas terlebih dahulu. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini kita sudah memanggil fungsi untuk menampilkan data nama dan data umur itu tanpa melalui pembuatan objek atau instansiasi dari kelas manusia terlebih dahulu. Selanjutnya di sini juga kita sudah melihat bahwa data nama dan data umur ini tidak diberikan nilai, tidak diinisialisasi di dalam kelasnya, tapi diberikan nilai pada saat pendefinisian atau pendeklarasian di luar kelasnya. Berikut ini adalah implementasi data statik di dalam bahasa pemrograman C++. Di sini terdapat sebuah kelas manusia yang memiliki data nama dan data umur yang bersifat statik. Masing-masing memiliki tipe data nama dengan tipe data string, kemudian umur dengan tipe data integer. Setelah dideklarasikan di dalam kelasnya, kedua data ini yaitu nama dan umur dideklarasikan kembali di luar kelasnya agar dapat diakses atau dapat digunakan. Jadi cara mendeklarasikannya dimulai dengan tipe datanya yaitu string, kemudian nama kelasnya manusia, kemudian diikuti oleh tanda atau operator scope resolution, kemudian nama variabelnya. Begitu juga dengan variabel atau data umur. Dimulai dengan tipe datanya yaitu integer, kemudian kelasnya yaitu kelas manusia diikuti dengan operator scope resolution dan nama variabelnya. Selanjutnya di sini terdapat pengisian nilai dari masing-masing data atau variabel yang sudah dideklarasikan.
Yang pertama, dengan mengakses data ini melalui instansiasi atau objek yang dibuat dari kelas manusia. Nama objeknya adalah man, ya. Man titik kemudian nama variabel, kemudian variabel tersebut diisi dengan Ani. Kemudian untuk yang kedua, data yang kedua, yaitu umur diisi dengan 19. Selanjutnya akan ditampilkan data tersebut dengan keyword cout, kemudian objek kelasnya yaitu man, kemudian titik dan nama variabelnya yaitu variabel nama. Begitu juga dengan umur. Untuk menampilkannya dimulai dengan cout, kemudian objek kelas yaitu man, lalu titik dan nama variabelnya.